Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Dan gua kasih tahu dulu, sekarang ini jam 6 ya, jam 6 habis sholat subuh nonton Liga Champions, dan gue baru mending gue tag sekarang daripada nanti tidur bangun-bangun langsung kerja nggak sempat bikin video. Makanya gue sempetin langsung bikin video match yang seru nih, Madrid lawan Manchester City ya, yang katanya DNA UCL. Apa sih DNA UCL sebenarnya? Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat lu yang terus nonton channel YouTube gua, subscribe, like, dan komen. Yang support channel YouTube gua boleh di absen lagi dari mana-mananya nih, karena seminggu nggak upload bener-bener ngaruh logaritma YouTube, langsung hilang kayak gitu aja kan. Jadi silakan di absen dulu dari mana, sapa-sapa, nanti komen-komen seperti biasa gue bacain komen, atau ada komen segmen lagi tolol of the week, tapi nanti lah ya, kalau lagi bener-bener senggang banget ngeditnya. Ini jam 6 langsung pertandingan yang comeback 3-1 Real Madrid. Gokil sih emang kalau dibilang DNA Liga Champions. Tapi gue lagi bayangin sekarang Manchester City tuh di pesawat kayaknya lagi diem-dieman gitu ya. Terus mukanya lagi kayak cemberut sama Fernandinho, kayak si Alan lu ngapain masuk sih gitu kan. Si Pep Guardiola yang katanya sering overthinking lagi garuk-garuk kepala kayak, goblok, ngapain gue masukin Fernandinho padahal belum selesai, menit masih ada 5 menit, 85-an tuh gue masukin Fernandinho. Jadi sekarang kayak gini gitu kan. De Bruyne juga lagi, sialan sampai gue main jelek banget. Ini lagi pada overthinking gara-gara ya Pep tuh memang gue nggak tahu lahirnya kapan, dia zodiaknya apa, tapi ya berita yang beredar Pep nih sering overthinking. Kadang kalau lagi tertekan, lagi buntu deadlock pun dia tuh kayak bingung mau ngapain, terus suka ada improv yang tiba-tiba nggak jelas. Karena Pep adalah orang yang bener-bener apa sih, dia cepet banget ya ngasih respon, ngasih reaksi, orangnya atraktif. Jadi ya itulah, Manchester City memang belum punya DNA Liga Champions katanya. Dia memang punya duit buat beli-beli pemain, tapi belum punya DNA Liga Champions. Ntar gue bahas DNA Liga Champions apa, sekalian sharing sama lu. Lu yang tahu DNA Liga Champions silahkan di komen lah. Selain mental yang nggak ada henti-hentinya sampai menit akhir berjuang. Nah, sekarang kita bahas matchnya dulu nih. Kita bahas pertandingan ini main di kandang Madrid. Madrid biasanya kalau Liga Champions di kandang memang kayak selalu kebobolan duluan gitu, tapi akhirnya comeback. Tapi ya dengan tidak hadirnya si Alaba gitu, tapi malah justru lebih solid. Karena ada fans City yang bilang, nih mumpung lagi nggak ada Alaba nih, kita bisa manfaatin lini belakang Real Madrid. Tapi Nacho sama Militao, ya Nacho oke lah, main lah beberapa kali intercept yang gokil. Militao memang mungkin yang agak bikin deg-degan. Tapi justru di leg pertama yang gue bilang itu adalah si Alaba yang mainnya pucet gitu. Justru ini malah bagus Madrid tanpa Alaba. Dan seperti yang kemarin gue bilang juga, City tuh terlalu banyak buang peluang. Maka dari itu pasti ada ntar yang bilang, ya kita selain kalah di leg kedua, sebenarnya kita kalah juga di leg pertama karena tidak bisa memanfaatkan peluang. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita bicara pertandingan, oke lah City babak pertama ya sebenarnya main-main imbang nih. Madrid juga parkir nggak terlalu parkir, beberapa menit memang parkir. Tapi kita lihat apa ya, kalau kita cari pertama, gue ngeliat Casemiro dulu. Casemiro nih gue nggak tahu ya, bapaknya mungkin orang-orang berpangkat atau orang penting, atau gue curiga nih Casemiro adalah alat FIFA gitu kan. Kalau ada istilahnya alat negara yang kebal hukum, Casemiro nih alat FIFA yang kebal hukum. Jadi ya sama lah sama orang-orang yang kebal hukum di negeri Wakanda gitu kan. Dia berbuat apapun, ngomong ini itu, bikin narasi, berbuat onar, jangankan ditangkap, diproses aja enggak gitu kan di negara Wakanda, di Konoha. Ini kayak Casemiro dikasih kebebasan sengkat aja, hancurin pemain musuh gitu kan. Karena lu kalau kaki musuh belum copot kakinya ya, belum dipelanggaran namanya wasit, belum dikasih kartu kuning ya. Kalau belum meninggal di tempat, Casemiro yang nyengkat belum dikasih kartu merah, belum ada ambulan yang datang, belum kartu buat Casemiro. Tapi ini sebuah kelebihan buat Real Madrid punya Casemiro. Jadi walaupun di tengah tuh sebenarnya kompleks ya. City tuh punya Rodri, Bernardo sama De Bruyne.
Nah, De Bruyne ini ntar kita bahas. Di City ada Casemiro, Modric, dan satu lagi kok lupa, Kroos. Nah, jadi di babak pertama memang kayaknya kalah nih mereka bertiga. Paling cuma Casemiro yang sering umpan-umpan, Modric yang malah jarang Modric umpan ke depan, lebih sering Modric motong bola. Ini bener-bener mental nih, DNA UCL kali ya, yang dimaksud DNA UCL itu. Nah, kita ke Madrid dulu. Madrid ini ada beberapa pemain penting yang nggak boleh jelek mainnya, ya. Di situ ada Benzema, Vinicius, Modric, sama kiper Courtois. Ini 4 orang pemain kunci, dia nggak boleh main jelek. Satu main jelek, abis. Benzema nggak main, lawan Barcelona, kalah 4-0. Salah satu dari mereka ada yang nggak gerak, ya selesai Madrid. Pun tiga-tiganya lagi apes, mainnya lagi jelek, tapi dia punya Courtois yang anjing gila nih, kiper jago banget. Tenang banget punya kiper kayak gitu. Mungkin kalau ada kiper terbaik 2022 bisa ke Courtois lah ya, karena belakang Madrid juga sebenarnya nggak kokoh-kokoh banget. Langsung berdepan dengan Courtois dan save-nya nih gila nih. Jadi 4 pemain ini yang kalau 4-4-nya jelek, udahlah. Lu Militao jelek masih bisa diselamatin sama si Courtois. Casemiro, Kroos jelek, masih ada Modric, bisa ngambil bola juga, bisa ngoper juga. Di depan, ya, siapa tadi? Valverde mainnya jelek, lu ada Benzema sama Vini jelek pun kadang-kadang ketolong Benzema. Ini 4 pemain penting menurut gue buat Real Madrid yang tahun ini tuh mereka kayak lagi di puncak karir. Udah itu aja, main cuman bertahan, ngandelin counter attack babak pertama. Nah, kita ke City. Di City, gue itu bilang di tweet, Pep Guardiola kalau berani itu harus tarik De Bruyne, karena De Bruyne ini nggak aktif. De Bruyne error, lebih banyak errornya, passing negatif, salah passing ke belakang, ya belakang pun juga nggak mancing pertahanan Madrid, passing negatif, main bola juga negatif si Kevin De Bruyne. Terbukti ketika diganti Gundogan masuk langsung bisa cetak gol si Mahrez itu. Jadi di antara 3 yang error, 1 si De Bruyne. Di belakang City ini gue bahkan bilang ya sama fan City, lu tenang aja kalau Walker masih sehat walafiat. Kalau Walker nggak telat turun, Vinicius selesai. Sejauh Walker main, Vinicius susah mengembangkan permainan, agak susah buat ya eksploitasi lini sebelah kiri, sebelah kanan si City lah. Ya, itu udah benar-benar terbukti. Kita lihat beberapa kali Vini goyang-goyang, ngolongin tapi nggak lewat, gocek-gocek tapi nggak lewat, adu sprint menang tapi tetap keambil lagi. Sejauh ada Walker, sebelah kanan City aman. Nah, drama terjadi ketika Walker udah mulai cedera. Nah, ini lightingnya gimana sih? Walker udah mulai cedera. Gue udah bilang sama Bang Ibnu Jamil menjagokan Liverpool yang jadi juara. Langit dilihat merah. Gue bilang Madrid bisa juara. Kalau mau ngucapin dari sekarang bahkan silakan, ya. Gue bilang lu cek Instagram gue bilang nanti bakal ada aneh-aneh, ya. City pemainnya ada yang cedera, Madrid dapat penalti, dan semua kebukti omongan gue. Emang gue kadang ngaco-ngaco, tapi kalau lagi bener dan lebih banyak benernya biasanya. Nah, drama dimulai ketika Walker cedera. Lu lihat Pep Guardiola langsung garuk-garuk. Stretching Zinchenko dan Gundogan masuk berdua. Langsung tuker. Zinchenko sebelah kiri, Cancelo tarik sebelah kanan. Cancelo untuk ngawal si Vinicius masih oke lah gitu. Tapi ada beberapa kali sebelah kanan jadi dieksploitasi gara-gara Walker nggak ada. Mungkin jago sama-sama jago Cancelo Walker, tapi tenaga gue masih megang si Walker ya. Begitu Cancelo di sebelah kanan langsung dieksploitasi. Masuk, Kamavinga udah masuk belum ya? Gue lupa, gue nggak nyatet. Gol pertama itu bener-bener dari sebelah kanan, yang ketika kalau misalkan Cancelo tuh sejajar sama Ruben Dias dan Laporta, itu Benzema bisa offset. Tapi Cancelo agak ke belakang, Benzema onside, langsung diupan ke depan. Rodrigo menyelesaikan dengan baik. Ini Rodrigo gue
sih merinding ya ngeliat Rodrigo. Ketika Rodrigo mau masuk, gue belum searching sih agamanya Rodrigo apa, tapi dia berdoa tuh husu banget. Terus kayak langsung dikabulin doanya. Langsung cetak 2 gol. 1 gol lagi dari umpan si Carvajal. Kapan Rodrigo cetak gol sundulan ya? Maksud gue itu terjadi ya di momen-momen krusial aja. Ini mungkin yang dibilang si DNA Liga Champions. Nantilah kita bahas DNA Liga Champions. Jadi Rodrigo masuk, skor 2-1, hasil imbang. Lanjut babak di sini nih, Fernandinho masuk. Terlalu cepat untuk memasukkan Fernandinho. Lu udah menang 3-1, masukin Fernandinho, ya peluang lu paling kebobolan 1 lah. Tapi ini lu lagi ditekan sama Madrid yang neken lu. Madrid yang gue nggak tahu, pemain kayaknya sama City mah sama-sama lah levelnya lah, tapi kayak ada jiwanya tuh yang santai bro. Gue Madrid bro, gue masih bisa, gue belum selesai sampai akhir. Itu yang terjadi. Akhirnya Madrid menciptakan gol sehingga 2-1 perpanjangan waktu masuk Sterling, Grealish juga udah masuk sebelumnya. Dan Sterling nih nggak terlalu berbuat banyak ya. Sterling kayak dia udah nggak pede gitu main di City, kayak harus pindah gitu kemana. Dan gue nggak ngeliat Sterling yang kayak di waktu main di Euro di Inggris, gue nggak ngeliat itu. Grealish main oke, tapi yang gue bikin kadang gergetannya itu adalah bola dari City. Ini juga nih salah satu unsur DNA Liga Champions, DNA UCL. Tuh kayak susah banget gitu masuk Madrid. Grealish tuh udah ngelewatin si Courtois, tinggal ditendang doang ke arah gawang, gol. Tapi bolanya cuma lewat sini. 2 kali Grealish lewat sono. Ada yang satu memang kena kaki Courtois. Kayak gitu-gitu tuh yang wah anjing nih kayaknya emang menang Madrid, ditakdirin menang Madrid gitu. Kayak City lu udah lah gitu, lu udah tinggal digebukinnya doang nih, udah 2-1. Dan terbukti akhirnya dapat penalti yang gue bilang sama Bang Ibnu Jamil. Bener, Benzema dengan gue sebelum Benzema dapat penalti tuh nge-tweet, Benzema mending golin biar apa, biar ada di puncak karir nih, menyempurnakan puncak karirnya gitu kan. Siapa tahu tahun depan ya udah nggak sejago sekarang. Nih puncak karirnya nih. Gue bilang tuh di Sportcast O Channel, Benzema tuh sekarang memang lagi ada di puncak karir. Kalau di Indonesia tuh kayak Pak Haji Andre Taulani lah. Ya sama yang muda, ngeblendnya enak, ngegong sendiri juga bisa. Ngapain aja lagi enak Benzema. Makanya ya udah, ini tahunnya Benzema, dia akhirnya cetak gol lewat titik penalti. Setelah itu ya udah, dari abis gol Mahrez gue sih belum ngelihat ada peluang-peluang yang membahayakan. Maksudnya struktur sistem City yang enak gitu. Selain counter attack, gue jarang lihat City counter attack. Jadi ya udahlah, memang ini malam dan tahunnya si Benzema. Gue belum tahu kalau Madrid juara berarti ya tahunnya Madrid. Ini tahunnya Benzema udah pasti. Benzema Ballon d'Or yang paling gede, karena Lewandowski udah out, Messi, Ronaldo juga udah jauh lah. Benzema bisa peluang dapat Ballon d'Or. Nah, tapi DNA Liga Champions, DNA UCL tuh apa sih? Selain gue lihat mental. Kalau DNA kan mungkin ada beberapa faktor ya. Selain gue lihat mental, sebenarnya lu nggak bisa pungkirin faktor luck juga ada, faktor keberuntungan juga ada ya. Kayaknya hasil tetap akan beda kalau misalkan Walker tetap main tuh si hasil tetap bakalan beda. Gue nggak tahu, mungkin Madrid mungkin imbang atau apalah gitu, nggak secepat itu City dibalikin. Nah, gue DNA Liga Champion, musuh tiba-tiba kayak susah banget gitu gol, walaupun kayak ini udah pasti gol tapi melenceng gitu. Gue nggak ngerti. Kadang juga keputusan wasit yang kontroversi juga. Casemiro nggak kartu. Terus ada beberapa harusnya advance buat nyerang musuh, tapi dipeluit, ditiup buat memberhentiin momen. Ada yang kayak gitu-gitu, ada. Nggak bisa dipungkirin kayak gitu-gitu. Nah, terus ya itu DNA Liga Champions yang seperti orang-orang bilang. Ya udah sih. Dan gue happy-nya adalah ternyata final nggak All England. Nah, ini final bakalan seru banget. Kayaknya gue bahas nanti aja lah ya. Ya udah, kayaknya segitu dulu. Final ini bakalan seru karena ada momen-momen apa ya? Api balas dendam gitulah. Karena Klopp pernah dikalahin Madrid beberapa tahun lalu.
kipernya masih Karius, pemainnya belum seperti sekarang ya. Dan Ancelotti pernah dikalahin sama Liverpool di 2005. Saat itu masih megang Milan. Jadi kayak gua harus dari sisi pelatih punya dendam yang harus dibayarkan. Dari pemain juga ada revenge lah, entah atau ada saatnya balas dendam, kita lihat nanti. Tapi sekali lagi gue mengucapin selamat buat Madrid lolos ke Liga Champions dengan DNA UCL ya. Sekali lagi gue mau ngasih tahu, kalau ada yang komen di bawah gue, lu kayaknya benci banget sama Madrid ya. Benci as rival, maksud gue buat seru-seruan aja. Dan gue nggak benci bahkan sama fans Real Madrid, apalagi fans yang official, fans Madrid yang beneran ya. Gue bencinya adalah sama fans-fans yang oknum fans, bukan Madrid doang, fans-fans lain yang kalau membahas sesuatu nggak nyambung apa yang kita bahas, dia nggak bahas itu tapi bahasnya lain-lain. Itu ya udahlah, tolol aja gue bilang. Kemarin tuh masih kayak gue blok-blokin gara-gara mungkin gue bisa mengantisipasi orang goblok dan orang tolol, tapi kayaknya nggak bisa. Orang goblok dan orang tolol biarin tetap ngalir dan tetap tolol aja, tetap ramein sosmed dan ramein YouTube gue aja. Sampai ketemu lagi di ya match-match yang seru lagi. Hari ini kayaknya bakal sibuk banget, gue upload video sekarang, makanya sampai ketemu lagi di channel YouTube Afif Saffi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan.